Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di dalam majelis ilmu kita bertemu di waktu sore ini yang semoga kita ditumbuhkan terus kecintaan kita pada ilmu serta dijadikan bagi kita kebaikan-kebaikan yang senantiasa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran dari kandungan Al-Quran yang dimana menjadi mukmin penebar cahaya dengan Al-Quran, karena tentunya Al-Quran berfungsi sebagai peneguh seorang mukmin ya. Di dalam surah An-Nahl sebenarnya itu ya, salah tuh di ya, bukan Al-An'am ya, tapi An-Nahl ya. Nanti dicek lagi itu. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Karenanya dijelaskan bahwa Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan ya. Karenanya itu adalah firman Allah, kemudian disampaikan bahwa firman Allah ini pada siapa? Pada Jibril alaihissalam dulu ya. Jibril alaihissalam. Jibril itu turun membawanya dari Allah dengan benar dan adil demi meneguhkan kaum mukminin dan petunjuk dari kesesatan serta kabar gembira yang baik bagi orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dikatakan dalam tafsir Hidayatul Insan, Jibril itu kenapa disebut Ruhul Kudus? Karena Jibril itu tidak ada aib padanya, tidak ada khianat dan tidak ada penyakit ya. Dan diamanahkan untuk menyampaikan Al-Quran, yakni turunnya benar-benar dari sisi Allah, di dalamnya kebenaran, baik pada beritanya, perintah maupun larangannya. Kalau sudah tahu tentunya bahwa Al-Quran itu kebenaran, maka berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengannya apa? Disebutnya batil ya. Batil itu salah ya. Perkara yang keliru batil. Kalau zolim menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.
Oleh karena itu, kebenaran senantiasa sampai ke dalam hati mereka sedikit demi sedikit. Nah, maka yang tumbuh apa? Keimanan ya. Keimanan mereka akan kokoh bagai gunung yang kokoh menancap. Di samping itu, dengan turunnya ayat sedikit demi sedikit ya. 23 tahun ya. Ya. Ya kebayang sih. Maka lebih siap diterima oleh jiwa daripada turun secara sekaligus. Ya, bertahap-tahap itu ini hikmahnya ya. Bisa diterima ya. Ketika Al-Qur'an itu berangsur-angsur, itu bisa diterima ya. Beda kalau sekaligus ya. Orang itu belum tentu ya. Mahmud sekaligus ya. Ya, kalau ke Lauh Mahfuz sekaligus, kalau ke dunia atau ke Nabi Muhammad ya, kemudian disampaikan pada orang beriman, itu berangsur-angsur. Jadi kalau sekaligus pasti akan menerima banyak yang namanya beban ya, biar gitu ya. Ya, karena langsung diajarkan semua gitu ya. Beda kalau diajarkannya sedikit demi sedikit ya. Diajarkan dulu misalnya perkara akidah, itu juga diajarkan tentang ketakwaan kan, yang mudah gitu ya. Di antaranya mendirikan sholat, kemudian juga membayar zakat ya, kemudian juga beriman pada akhirat, kan gampang gitu ya, gampang disampaikan, itu ringan disampaikan. Nah itu pengajaran Al-Quran. Terus nanti disampaikan tentang selanjutnya bahwa ada yang berlawanan dengan takwa, yakni kekafiran dan kemunafikan gitu ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ya. Nah itu karenanya itu perkara-perkara yang mudah dipahami ya. Maka dengan Al-Quran keadaan sahabat berubah, akhlaknya, tabiatnya ya, adat kebiasaannya dan amal mereka berubah sampai mengalahkan orang-orang yang terdahulu ya, dan juga nantinya mengalahkan orang-orang yang datang kemudian. Jadi sulit kalau bagi kita menyamai amalan para sahabat ya, berat ya, atau mungkin tidak akan gitulah ya, gitu ya. Tidak akan mungkin kita menyamai amalan para sahabat ya. Dengan Al-Quran mereka bisa berubah ya, kita mah belum tentu berubah ya. Anggarai kadang ya sifatnya gitulah gitu. Tidak berubah gitu ya gitu. Akhlak kadang ya kurang baik ya, atau orang yang bisa baca iya di Al-Quran. Bisa jadi akhlak kurang baik, atau juga sholat belum tepat ya, secara kekhusyuannya ya masih berat, masih terkadang terngiang-ngiang dalam sholat tuh ya, apa saja gitu ya, atau akidah juga terkadang gitu ya masih berat ya. Para sahabat itu bisa menerima ilmu itu ya. Ini keadaan dari generasi saat ini itu memang terkadang berat ya menerima yang namanya ilmu. Maka sepatutnya yang datang setelah para sahabat harus terdidik ya, terdidik di atas ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, berakhlak dengan akhlaknya, menggunakannya sebagai penerang dalam gelap, yaitu gelapnya kesesatan dan kebodohan, sehingga dengannya urusan agama dan dunia mereka menjadi baik ya. Dan Al-Quran itu hudan itu menunjukkan kepada mereka hakikat segala sesuatu ya,
menerangkan mana yang hak dan yang batil, ya. Menerangkan hak dan batil, menerangkan juga mana petunjuk dan juga mana kesesatan. Maka memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan memperoleh kebaikan, yaitu surga, dan mereka akan kekal di sana selama-lamanya. Itu bagi orang yang lil muslimin, ya. Muslim itu apa? Berserah diri, ya. Ya, jadi bukan hanya KTP itu ya, namanya Islam. Kalau mukmin beda deui. Iya. Nah itu. Kalau mukmin pasti muslim, tapi kalau muslim belum tentu mukmin, ya. Itu. Karenanya Al-Quran itu sebagai penguat, ya, bagi orang-orang yang beriman untuk tegar di atas keimanan dan keislaman. Apapun rintangan yang mereka terima di dalam dunia ini, mereka harus tegar, dan Al-Quran adalah jawabannya, ya. Maka setiap kali ayat turun, bertambahlah iman kaum mukminin. Ia bagaikan hujan yang turun ke bumi itu, ya. Terus tuh, ya. Hujan turun ke bumi. Setiap kali hujan turun, bumi semakin subur, hijau dan indah, ya. Jadi diibaratkan atau dianalogikan bumi yang indah, yang subur dengan turun hujan, ya. Tapi bukan kayak di negeri kita turun hujan banjir itu, ya. Kalau turun hujan langsung mengakibatkan bencana. Nah itu, ya, di negeri kita mah karena kelalaian orang-orang tertentu sehingga hujan itu jadi bencana, ya. Padahal hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hindu, ya Buddha, ya Konghucu. Ya, dari percampuran atau apa lintas agama itu ya memang membawa kemudaratan, ya. Adanya lintas agama itu, ya. Seharusnya yang namanya akidah kan lakum dinukum waliyadin, ya. Campur-campurnya. Iya. Agamamu. Ala talbisul qabil batil, ya. Nah, Al-Quran menghidupkan hati orang-orang yang beriman karena Al-Quran adalah petunjuk dari segala kesesatan dan kabar gembira bagi setiap muslim dengan kebahagiaan dunia dan kemenangan di akhirat, ya. Maka di sini ada faedah turunnya Al-Quran, di antaranya dengan nasikh mansukh, ya, yaitu untuk menguatkan orang-orang beriman di atas iman mereka, serta petunjuk bagi kesesatan dan kabar gembira untuk kaum muslimin dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya.